Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa para pendengar RRI Kupang yang kami muliakan, telah hadir bersama kami saya sendiri sebagai moderator Nasrun Aisyah SSY, dan di samping kiri saya materi yang tidak asing bagi kita yang sering kita lihat tauziah, khutbah, dan menyampaikan materi di luar dari sana. Kita bisa menyaksikan sendiri, ini tidak asing bagi kita adalah salah satu narasumber kita, Ustadz Abdul Sahrul SSY, yang akan menyampaikan materi tentang kiat menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti ada ujian yang Allah berikan kepada kita tentang ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kiat menghadapi ujian ini bisa kita ambil faedahnya dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 97 sampai dengan 99. Para pendengar RRI Kupang yang kami muliakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini aja. Ya, kita akan kembali kepada Ustadz Abdul Sahrul untuk menyampaikan makna atau kesimpulan daripada materi berkaitan dengan kiat untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa RRI Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh benar-benar kami telah mengetahui bahwa dadamu menyempit disebabkan karena apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memujinya, dan jadilah orang-orang yang selalu atau termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini berisi tentang pesan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginformasikan tentang apa yang dialami oleh Nabi yang mulia, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika beliau menghadapi atau melaksanakan perintah Allah SWT untuk berdakwah, tentu tanggapan-tanggapan dari masyarakat sekitarnya bermacam-macam. Ada yang langsung mengimani, ada yang diam-diam, ada yang tidak mengimani tetapi justru melecehkan atau merendahkan, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tentu ini adalah ujian berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Maha mengetahui hal itu, di mana dada Nabi menyempit atau terasa berat bagi beliau karena ucapan-ucapan orang yang menentang beliau. Sekiranya mereka diam-diam saja itu tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi problem adalah ketika justru mereka mengolok-olok syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ustaz. Tetapi luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi ini yang menjadi kekurangan kita sebagai umat manusia, umat Islam atau umat yang lain adalah itu sekelas Nabi, Ustaz. Sekalipun mereka itu diuji Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana sekelas kita sebagai manusia yang punya kekurangan, punya kapasitasnya tidak sampai seperti. Nah, ini bulan Ramadan ini kan banyak kiat-kiat yang harus kita berikan, Ustaz. Iya, luar biasa. Jadi ketika kita menghadapi musibah yang bisa jadi itu berat bagi kita untuk mengatasi ujian tersebut. Ketahuilah bahwa ada sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan kepada kita, ya, dalam hadits yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza asaba ahadukum musibatan falyadhkur musibatahu fiyya fa innaha min a'zami al-masaibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian merasakan ujian, musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku, karena apa yang menimpa diriku itu lebih berat. Jadi pemirsa sekalian, artinya apa? Sekiranya kita menghadapi tantangan dalam hidup, ujian dalam hidup, yakinlah ujian yang kita alami tidak seberat apa yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Berarti ketika Allah menguji kita sebagai hambanya atau umat Rasulullah, berarti itu tertanda bahwa cinta Allah kepada hamba. Betul sekali. Allah menguji itu pasti diuji atas kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Iya, sesuai dengan kadar keimanannya. Kadar keimanan seseorang. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, maka dia semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi problem adalah seperti pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengatasi masalah dalam hidup kita? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ketika kita mengalami problem hidup, maka pertama yang kita lakukan bertasbih. Bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya Allah. Kemudian kenapa kita diperintahkan untuk memuji Allah? Karena musibah yang kita alami itu baru sehari ini kita rasakan, sementara nikmat Allah sudah lama kita nikmati. Iya, makanya Nabi Ayub alaihissalam itu 15 tahun diuji oleh Allah. Ketika setan bisik kepadanya, wah kamu sudah sekian lama diuji, dia mengatakan, ya betul, saya diuji 15 tahun, tapi sekian puluh tahun saya telah menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita harus memuji Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagi seorang mukmin hendaknya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Yang kedua, lisan ini sering mengucapkan kalimat jadi awalnya kita berzikir, mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itu kita dalam kesadaran kita rasakan bahwa Allah yang datangkan ujian itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam diri kita, kehidupan kita, dalam keluarga kita. Itu datang dari Allah SWT. Nah, itu manfaatnya kita bertasbih kepada Allah. Berarti hatinya akan menjadi tenang. Ya, itu akan menjadi menenangkan hati. Nah, setelah itu kita memuji Allah. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat ya Allah yang aku rasakan. Ujian pun bagi seorang mukmin itu sebenarnya nikmat. Karena di balik ujian ada hikmah yang terbaik yang Allah simpan, tapi manusia tidak menyadari. Sekalipun banyak tangan. Iya. Yang kedua kata Allah SWT, wa kum minas sajidin. Setelah kita menyadari itu, mari kita bersujud kepada Allah, merendahkan diri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita tidak punya apa-apa. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam melakukan ketaatan. Iya, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Ulama tafsir mengatakan bahwa keyakinan adalah al-maut, kematian. Ya, artinya bahwa kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah ketika mendapatkan ujian atau tidak mendapatkan ujian. Ya. Subhanallah.
luar biasa Ustadz atas pencerahan berkaitan dengan kiat-kiat untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita menanamkan niat kita yang baik, sabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai dengan berbagai macam problematika dinamika dunia yang Allah berikan kepada kita terus kita stop, berhenti untuk beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit kiat-kiat bagaimana berkaitan yang menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bagian penting dalam hidup kita, dan tetap istiqomah dan continue untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Ustadz atas waktunya, dan kami selaku moderator undur diri dan menyampaikan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.